Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Dengan nikmat dari Allah kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang kedua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautil nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah salah seorang di antara kalian mengangkat suaranya di atas suaranya Nabi. Nah, ayat ini Ibu, Allah turunkan kepada para sahabat, yang mana Allah melarang kepada para sahabat untuk mengangkat suara-suara mereka melebihi daripada suara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sekarang begini, Nabi kan sudah meninggal, sudah wafat. Terus bagaimana maksud dari ayat ini? Apakah ayat ini tidak bisa diterapkan di zaman sekarang? Maka disebutkan oleh para ulama tafsir, di antara penerapan daripada ayat ini, khususnya di zaman sekarang, di saat Nabi alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi, yaitu tatkala kita hadir di majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya firman-firman Allah dan juga hadis Nabi SAW, maka dilarang untuk ramai. Jadi tidak boleh ramai. Paham Ibu-ibu? Berarti harus khidmat untuk mengikuti taklim. Saya kejut? Enggak kan? Ini ada supaya kita benar-benar menghormati ilmu. Kalau kita menghormati ilmu, maka ilmu itu akan menjadi cahaya bagi hati-hati kita. Baik. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab atau risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Fatih Sayyid Nada yang berjudul Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, Ensiklopedia Adab Islami. Dan sekarang kita masuk ke bab atau pasal yang ketujuh, Al-Faslus Sabi', pasal yang ketujuh, Adabul Udhiyah, yaitu adab di dalam berkurban. Betul ya, adab yang ketujuh sekarang kan? Adab di dalam kita berkurban. Baik, saya bacakan di sini. Kata penulis, wahia min syiar atau min sya'airil Islamid dhahirah. Berkurban, menyembelih, itu merupakan syiar dari syiar-syiar agama Islam yang nampak,
yang memang harus ditampakkan. Tujuannya bukan ria, tujuannya bukan untuk kita pamer, tapi dalam rangka untuk mengagungkan, meninggikan, mengangkat syiar Islam. Dan tujuan kita mengangkat syiar Islam itu supaya Islam itu tetap menjadi agama yang berwibawa. Makanya kalau ibadah-ibadah tersebut menjadi bagian daripada syiar Islam yang harus ditampakkan, maka tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi hukum asalnya. Seperti berkurban, azan, kemudian puasa, mengeluarkan zakat, sholat di masjid 5 waktu bagi laki-laki, itu syiar yang harus ditampakkan dan harus diajarkan kepada kaum muslimin yang belum mengetahuinya. Tujuannya apa? Wa mimma ta'akkudu fi'lihi wal hasu alaihi. Yang mana tujuannya agar bisa menjadi sebuah motivasi bagi kaum muslimin, dan kita sangat dianjurkan untuk bisa melakukannya, ya, terutama orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang memiliki kelebihan harta dan dia mampu berkurban tapi tidak mau berkurban, fala taqrabanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami. Maksudnya jangan mendekati tempat sholat kami di situ adalah janganlah dia ikut sholat id bersama kami. Dan di sisi lain, orang yang memiliki kelebihan tidak mau berkurban, dia itu berdosa karena dia punya kemampuan tapi sengaja untuk tidak mau beribadah. Jadi kalau ibu-ibu punya kemampuan, bismillah berkurbanlah. Tenang, Allah pasti akan mengganti hewan-hewan kurban kita. Jadi itu cara yang tepat untuk kita membelanjakan harta di jalan Allah. Baik. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dzabahal udhiyah sabihata Idul Adha, bahwasanya Nabi itu beliau menyembelih binatang kurbannya di pagi hari di hari raya Idul Adha. Tentu yang paling tepat itu adalah selepas kita sholat Id, karena kalau kita menyembelih sebelum sholat Id maka dia dihitung sebagai sesembelihan biasa, tidak dihitung sebagai udhiyah. Dia hanya dihitung sebagai sesembelihan biasa, tidak ada nilai udhiyahnya, tidak ada nilai Idul Adha-nya, tidak ada. Makanya harus menunggu sampai selesai sholat Id, dan itu langsung segera dipotong. Karena sunnahnya itu selepas khotib turun dari mimbar, maka langsung khotib itu mengajak kaum muslimin untuk menuju tempat penyembelihan, lalu menyembelih hewan-hewan kurban tersebut. Wa alaman arada an yudhi an yata'arrafa ala ba'dil adabil muta'alliqa bil udhiyah, maka orang-orang yang ingin menyembelih hendaklah dia memperhatikan beberapa adab berikut ini. Tujuannya supaya kita benar-benar beribadah, bernilai pahala, dan dicatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Jadi bab ini tidak apa-apa kita pelajari sekarang. Nanti kalau mau dekat-dekat Idul Adha tinggal diulang, tinggal dilihat kembali catatan-catatan. Taib, apa saja adab-adabnya? Di sini dibawakan ada sekitar 7.
Yang pertama, al-ikhlas lillah. Karena menyembelih ini ibadah dan ia merupakan ibadah yang sangat agung, maka yang pertama kali yang ibu harus perhatikan adalah ikhlas. Ikhlas, niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang mau berkurban niatnya apa? Karena Allah akan membalas orang-orang yang berkurban itu tergantung niatnya. Kalau dia berniat berkurban itu untuk dikatakan sebagai orang mampu, dia akan dapat itu. Kalau dia itu berkurban ingin dikatakan sebagai orang yang bisa kurban tiap tahun, dia dapat itu. Tapi pahala, keutamaan dari kurban-kurban yang dia lakukan tidak dicatat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia memperbaiki niatnya, kemungkinan besar dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, pahalanya baru akan diberikan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita menilik kepada dalil, Al-Imam Ibnul Qayyim itu punya pandangan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang lain. Beliau mengatakan, segala ibadah yang awalnya itu tidak ikhlas karena Allah, lalu kemudian di tengah jalan dia sadar, lalu dia memperbaiki ibadahnya, memperbaiki niatnya, dalam kondisi sudah selesai dia melakukan ibadah tersebut, maka pahalanya tidak dicatat karena asal dari ibadah itu tidak dibangun di atas keikhlasan. Contoh ya, saya kasih contoh yang lain itu. Ada orang bangun masjid biar dikatakan orang dermawan atau ingin dikatakan apalah gitulah, ingin dipuji pokoknya. Masjidnya selesai, selang setahun dia ngaji, dia sadar tidak boleh, akhirnya dia memperbaiki niat. Nah, ulama yang pertama tadi mengatakan dia masih bisa mendapatkan pahala dari membangun masjid tersebut karena dia sudah memperbaiki niat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sudah memperbaiki niatnya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ibnu Qayyim memandang dia tidak diterima tobatnya. Dia tidak diberikan pahalanya. Karena hukum asal dia itu membangun masjid itu sudah dalam kondisi tidak ikhlas, riya. Maka kalau asalnya sudah riya, ibadahnya tidak akan dicatat pahala. Artinya ibadah itu sia-sia. Ya, makanya ibu-ibu hati-hati. Semoga pendapat yang pertama itu yang lebih benar. Bahwasanya kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Karena kalau kita mau menilik kembali perjalanan kita, bisa jadikan dulu kita sering riya kepada Allah. Banyak amal soleh yang kita lakukan, ternyata sebelum kita ngaji kita suka riya. Sekarang sudah ngaji, sudah ngerti riya itu nggak boleh, hukumnya dilarang. Kita mau bertobat sama Allah. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama hidup kita yang dulu sebelum kita ngaji itu kembali diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi niat itu perlu untuk diperhatikan. Dan ini poin pertama di dalam setiap ibadah. Niat. Niat itu usul ibadah atau asasul ibadah. Pondasinya ibadah. Niatnya rusak, ibadahnya rusak. Niatnya jelek, ibadahnya jelek. Baik. Paham sampai di sini, Ibu? Yang kedua,
Di antara adab di dalam berkurban adalah tidak boleh mengambil sesuatu bagian dari hewan yang akan dikorbankan, baik itu berupa rambut atau bagian tubuh yang lainnya. Jadi hewan kurban itu nggak boleh dicabut rambutnya, nggak boleh, apalagi diambil giginya misalkan, ya nggak boleh. Jadi hewan yang dikorbankan itu benar-benar dia dijaga. Bukan hewannya, kitanya. Afwan. Kitanya. Salah ya. Kitanya, Bu. Itu kapan dimulai? Dari tanggal 1. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai ibu menyembelih hewan kurban ibu. Makanya jangan lama-lama sembelih hewan kurban itu. Kalau bisa tanggal 10 langsung. Biar tanggal 11, 12, 13 menikmati hewan kurban. Tapi saya lucu sama sebagian orang. Ustadz, gimana hukumnya saya kurban kambing, tapi saya minta ke panitia dikasih sapi? Lah kalau ibu bikin makan sapi, ya jangan kurban kambing. Ikut aja patungan sapi. Ini pilih kurban kambing tapi ingin dapat daging sapi. Sementara kita disunahkan untuk memakan daging hewan kurban kita. Tapi saya nggak bisa makan kambing, Ustaz. Padahal kambing itu tubuh hewan yang rendah kolesterol. Serius. Ada ya di sini ibu nggak suka makan kambing? Hah? Bau. Cara nyembelihnya yang salah berarti. Hewan apapun kalau cara nyembelihnya yang salah itu pasti bau. Di sini disebutkan nggak ya? Kayaknya nggak disebutkan. Jadi kapan hewan kurban itu bagus untuk disembelih? Ketika nafasnya itu mulai keluar. Jangan ketika dia sedang tarik nafas itu disembelih, itu yang membuat dia bau, Bu. Tapi ketika dia menghembuskan nafasnya keluar, disitulah hewan itu baru digorok. Itu yang menyebabkan dia tidak bau. Ibu-ibu kalau kapan-kapan kalau kurban kambing nggak suka makan kambing, rumah saya siap menampung, Bu. Insya Allah freezernya besar. Kenapa? Gimana? Kambingnya itu pas mau disembelih itu gimana, Ustaz? Jadi napasnya bukan pas waktu narik, tapi dia narik napas kan, bersamaan dengan dikeluarkan napas itu kembali. Itu cara menyembelih hewan itu, Bu. Karena orang yang menyembelih hewan, terkhusus kambing, kemudian dia bau, itu disebabkan karena cara menyembelihnya yang salah. Ya, salah. Paham sampai di sini, Ibu? Jadi tidak boleh ibu mencabut rambutnya. Ustadz, kalau misalkan tiba-tiba saya lagi nyisir lalu rontok sendiri, ini kan bukan sengaja namanya. Ini dengan sengaja ibu cabut. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977, dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru," jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai', maka janganlah ia memotong sedikit pun dari rambutnya ataupun kulitnya. Jadi jangan mencabut rambutnya, jangan memotong kukunya. Kalau ibu memotong kuku, potong pada tanggal berapa itu? Tanggal 30 atau 29 Dzulqa'dah. Jangan dipotong pas sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Apalagi ibu sudah memiliki niat untuk berkurban. Ya. Jadi tidak boleh. Termasuk biasanya kalau lihat tangan ada kulit-kulitnya itu Bu, jangan dicabut-cabut kulitnya itu. Biasanya kalau lihat jarinya ada kulitnya dicabut gitu. Akhirnya itu jadi bengkak. Ya. Itu tidak boleh. Biarkan dia mengelupas sendiri. Kalau sengaja dicabut masuk ke dalam larangan ini, maka tidak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab yang ketiga, ijtinabu al-adhahi allati fiha aibun wadihun. Tidak menyembelih binatang yang memiliki cacat yang jelas. Jadi tidak menyembelih binatang atau hewan kurban yang memiliki cacat yang jelas. Mana bentuknya? Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi, yang mana hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, arba'un la yujziyanna fil adahi. Ada 4 jenis binatang yang tidak boleh dijadikan hewan sesembelihan. Ada salah satu dari 4 hal ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan sesembelihan, apalagi keempat-empatnya. Satu saja itu tidak boleh. Yang pertama, al-awra'ul bayyin awaruha, yaitu hewan yang buta dan butanya jelas. Jelas butanya itu. Kalau orang yang terkena katarak itu buta nggak namanya Bu? Hah? Enggak kan? Nah, berarti hewan yang kena katarak itu nggak dihitung buta Bu. Buta, ya penglihatannya nggak bisa, nggak kelihatan, memang buta, nggak ada matanya satu gitu. Ya si buta dari gua hantu. Kenapa namanya si buta dari gua hantu? Berarti di situ banyak hantunya. Jadi butanya jelas. Orang lihat sekilas sudah tahu, oh hewan ini buta gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha, yaitu hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Biasanya terkena penyakit apa kalau hewan itu? Ya, itulah pokoknya. Kemarin sempat viral itu hewan terkena penyakit pas mau nyembelih itu.
Nah itu kalau memang terkonfirmasi hewan itu terkena penyakit, dan itu kan yang bertugas memeriksakan orang-orang dari dinas kesehatan hewan kan. Nah kan itu mengeluarkan sertifikat, betul? Nah kalau keluar sertifikatnya bilang tidak sehat, maka tidak boleh Bu kita menyembelih. Ustadz, gimana kalau ternyata dinas kehewanannya itu berbohong? Itu urusan dia. Kita kan mengikuti prosedur saja. Karena kalau kita mau memeriksa sendiri kan kita tidak bisa, betul atau tidak? Sama kayak ibu bilang, Ustadz, McD itu, KFC itu halal nggak sih? Kan sudah ada logonya halal. Tapi kalau saya kurang yakin, lah masa ibu mau pergi lihat cara menyembelihnya? Emang dikasih lihat? Kita itu menghukumi ala wajhil am. Kita mengikuti prosedur pemerintah. Kalau pemerintah sudah bilang halal, ya halal. Karena tidak bisa dibuktikan secara real. Jadi kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan saja. Urusan mereka berbohong di lapangan itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalaupun mereka salah, dosa kita ditanggung mereka. Makanya enak jadi warga negara tuh. Tidak perlu jadi pemerintah. Ustaz, kalau jadi warga negara siapa yang jadi pemerintah? Carilah pemerintah yang amanah. Nah jadi sakitnya jelas. Ya, penyakit apa? Itu flu burung kah? Apa? Wallahu a'lam. Itu pokoknya intinya penyakit-penyakit yang sekiranya itu terkena pada hewan tersebut dan dia terkonfirmasi hewan itu terkena penyakit, maka tidak boleh kita itu menyembelihnya. Atau yang ketiga, wal arja'ul bayyin dolbuha, yaitu hewan yang pincang, kakinya pincang, entah lantaran karena sakit atau ditabrak atau memang sejak lahir sudah pincang, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan sesembelihan, ditinggalkan. Atau yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunki, yaitu hewan yang kurus sampai tulang sumsumnya itu kelihatan. Ini hewan gak pernah dikasih makan, kurus krempeng. Akhirnya banyak kita dapati tukang atau penjual hewan itu digelonggong hewannya supaya kelihatan gemuk. Tahu-taunya pas disembelih yang keluar dari tubuhnya itu air yang banyak. Iya, itu banyak penjual-penjual yang nakal supaya kelihatan hewannya gemuk, padahal sebenarnya kurus krempeng, gizi buruk, tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih vitamin juga. Makanya ibu-ibu harus cari tempat pembelian hewan yang amanah. Saya belum jual hewan kurban, Bu. Tunggu saya jual ya. Beli sama saya nanti. Kan lumayan Bu, buat modal usaha. Bukan nikah loh ya, usaha. Nanti saya dikira usaha kambing, usaha sapi buat modal nikah lagi. Buat bertanggung jawab kepada anak dan istri. Nah, ini perhatikan 4 hal ini. Ini 4 jenis cacat yang kalau ada di hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan sesembelihan. Ya. Baik. Yang keempat, an yakhtara udhiyatan thayyibatan, memilih hewan yang baik. Maksudnya hewan yang baik di sini itu ya hewan yang ideal gitu loh, bagus, gemuknya pas. Ya, kalau bisa cari hewan yang montok.
Kambingnya bagus, sapinya bagus, atau untanya bagus. Ustaz, kalau nggak ketemu kambing, adanya domba gimana? Nggak apa-apa. Kalau ibu tidak bisa mencari kambing putih, cari kambing hitam juga nggak apa-apa, kan sering cari kambing hitam. Bahkan suka mengkambing hitamkan. Kalau nggak ketemu sapi, kerbau pun bisa. Banteng bisa nggak? Banteng itu hewan buas atau bukan? Apa? Dibuat apa? Karapan sapi Maduro. Nanduk orang. Ya mereka aja nggak ada kerjaan, ngapain banteng-banteng dipanasin dulu. Boleh atau enggak? Saya takutnya kalau mau menyembelih banteng, bukan kita yang menyembelih banteng, banteng yang menyembelih kita. Jadi Allah alam dalam masalah ini, sebagian para ulama itu mengatakan banteng itu hukumnya sama kayak sapi, sama kayak kerbau. Mungkin sesuai kebiasaan. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan kayak di Sulawesi, itu kan banyak kerbau kan? Ya, kalau di Sulawesi kerbau. Banyak kerbau Sulawesi, apalagi kayak misalkan acaranya orang-orang Toraja itu. Orang-orang Toraja itu kan kerbau itu sangat agung bagi mereka. Tapi kalau ibu lihat agama Hindu, sapi itu tidak boleh disembelih. Karena Tuhan. Jadi Tuhannya itu sapi, Bu. Kalau Tuhannya mati jadi Tuhan lain. Ya, orang Hindu itu tidak mau makan sapi dia. Kenapa? Di India itu lebih ekstrim. Di India, terutama di New Delhi itu, saya diceritakan sama teman-teman itu, sapi itu dibiarkan berkeliaran, bahkan masuk ke mal-mal itu. Iya, karena bagi mereka sapi itu hewan yang sangat suci. Kalau kita sapi masuk mal itu bukan sapinya, daging yang masuk mal, Pak. Ya. Ya, sudah diolah ya, Bu. Baik dalam posisi mentah juga ada banyak. Nah, itu kalau masuk malnya kita beda. Kalau dia jalan dan dia tidak berani, sapi itu diusir. Kalau dia lagi naik motor, ya udah ditunggu biar sapi jalan sendiri. Kalau duduk di sini, duduk aja. Nah, itulah akidahnya orang-orang Hindu itu, sesat, menyesatkan. Sapi itu adalah hewan yang dihalalkan bagi kita untuk dimakan, bukan dijadikan sebagai sesembahan. Nah, ini syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, itu diikuti oleh sebagian kaum muslimin pada malam satu syuro ya. Sapinya dikeluarin, diarak, kotorannya diambil. Kotoran itu kalau dijadikan jimat ya syirik, tapi kalau diambil untuk dijadikan pupuk ya bagus. Makanya kan aneh orang-orang berebut kotoran tapi untuk dijadikan jimat. Ya, semoga Allah menjaga kita dari perbuatan syirik. Jadi jaga bentuk hewannya itu, Bu, harus yang bagus, harus yang ya proper lah ya. Ya, makanya sebelum membeli hewan itu dilihat dulu bibit, bebet, bobotnya. Kambing mana? Bagus nggak kambingnya? Dilihat berapa beratnya, bila perlu ditimbang kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah dilihat, ditaksir aja, diperkirakan aja. Oh sekian, supaya kita ini benar-benar bisa menyembelih dengan sempurna. Yang kelima, adab yang kelima, yaitu zabahul udhiyati biyadihi, menyembelih hewan kurban dengan tangan.
kita sendiri. Ustaz ya, oh dia Ustaz membeli Ustaz. Ya kalau ibu takut ya sudah, ibu suruh tukang jagal. Tapi jangan lupa mereka kalau menyembelih itu sebut nama kita yang berkurban. Jangan sebut nama dia. Ya. Kita menyebut nama orang yang berkurban itu. Allahumma taqabbal min fulan. Ya Allah, semua terimalah dari fulan wa ahlihi, misalkan seperti itu. Jangan kita yang menyebut nama kita sendiri. Nah, itu harus dipahami oleh orang-orang yang ingin menyembelih di hari raya Idul Adha. Karena banyak tukang-tukang sembelih itu yang tidak ngerti masalah ini, akhirnya kekeliruan yang terjadi. Nah, Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kita untuk menyembelih hewan itu dengan tangan kita sendiri. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 5558. 5558. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis nomor hadis 1966. 1966. Siapa yang lahir 1966 di sini? Tidak mau ngaku ketahuan usianya mau 50. Kan masih 40 berapa? 48 ya? 48 ya? 1966. Kok 48 sih? 58 56. Ketahuan sudah 56 usianya. Bentar lagi mau pensiun. Buat pejabat fungsional itu 58 ya? 58 atau 56? Pensiunnya 56 ya? Hah? BUMN 56. Kalau guru 60 kan? Ya betul. Kalau swasta karena pensiunnya. Kalau ibu rumah tangga usia berapa pensiun? Hah? Oh, karena pensiun. Akhirnya gak ada gaji pensiun ya? Ya, baik. Nah, Nabi SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Apa kata Anas menceritakan tentang apa yang didapati dari Nabi SAW? Doha bikabsyaini. Nabi itu menyembelih dengan 2 ekor kambing kibas yang gemuk. Amlahaini aqranaini, yang gemuk dan memiliki tanduk, dengan kedua tangan beliau. Jadi beliau itu menyembelih dengan kedua tangannya. Artinya dia menyembelih sendiri Nabi SAW. Wasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Yang mana sebelum beliau menyembelih beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar, dan meletakkan kakinya di atas leher kedua hewan tersebut. Artinya kaki beliau itu dekat dengan leher. Dan itulah sunnahnya menyembelih itu. Jadi Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ahli. Dengan menyebut nama Allah dan kita memuji Allah, mengagungkan Allah, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Kalau kita menyembelihkan hewan untuk orang lain, kita mengatakan Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min fulan wa ahlihi. Jadi kita menyebutkan nama orang yang menyembelih itu.
orang yang berkurban itu. Jadi kalau ibu-ibu takut menyembelih sendiri, dan saya tidak menganjurkan juga, tapi suami ibu sebisa mungkin suruh menyembelih sendiri. Titipkan di tempat hewan kurban, nanti datang ke sana untuk menyembelih sendiri. Ya, itu tidak apa-apa, Bu. Boleh. Itu yang sangat dianjurkan, disunnahkan. Paham sampai di sini, Ibu? Baik. Itu yang kelima. Yang keenam, adab yang keenam, maka nadzabaha qabla sholati falyu'id. Orang yang menyembelih sebelum sholat hendaklah diulangi sesembelihannya itu. Nah, saya bilang tadi kan di awal, sesembelihan itu dilakukan selepas imam turun dari mimbar. Turun dari mimbar. Kalau belum turun dari mimbar, apalagi belum sholat, maka sesembelihannya itu dianggap sebagai sesembelihan biasa. Sama seperti zakat. Zakat itu dikeluarkan sebelum khotib naik mimbar. Kalau setelah khotib naik mimbar, itu bukan zakat hitungannya, tapi sedekah biasa. Paham ibu-ibu? Dia dihitung sebagai sedekah biasa. Dia tidak dikatakan sebagai zakat. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini banyak hadisnya. Ibu catat nggak apa-apa. 1951. Nomor 951. Kemudian nomor 965. 951, 965, 968, 995, dan terakhir 9676. 9676. Ada 5 nomor, betul? Ya. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 1961. 1961. Nah, ini sudah 61 tahun nih. Siapa yang 61 tahun sekarang umurnya? Dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, Nabi bersabda, "Man dhaha qabla sholati fa inna ma dhabaha li nafsi." Orang yang menyembelih sebelum sholat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu. Dan orang yang menyembelih setelah sholat, maka dia telah menyempurnakan sesembelihannya itu. Wa ashaba sunnatul muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Jadi menyembelih itu selepas sholat Id. Itu yang kedua. Yang ketujuh, yang terakhir, mura'atu adabi dzabhi, menyempurnakan adab-adab penyembelihan. Jadi adab-adab yang sudah disebutkan tadi itu benar-benar diperhatikan, benar-benar istilahnya ditunaikan satu persatu, ya, ditunaikan satu persatu, ya, benar-benar menjadi perhatian kita, benar-benar menjadi perhatian kita ketika kita menyembelih itu. Nah, ini tidak disebutkan di dalam bab ini terkait hewan kurbannya, usia hewan kurbannya.
Nah, adapun usia hewan kurbannya itu maka bisa dilihat di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan, kurban yang dianjurkan itu cuma 3 hewannya, Bu. 1 kambing atau domba, 2 sapi, 3 unta. 3 unta. Adapun yang boleh untuk patungan itu cuma 2. Kambing, sapi dengan unta. Kalau sapi itu maksimal 7 orang. Kalau unta kalau nggak salah 10 kalau misalnya. Coba nanti saya lihat. Saya lupa. Karena jarang kurban unta soalnya kita ini. Ya. Ibu pernah makan daging unta? Bu, pernah makan daging unta nggak? Hah? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Daging unta sama daging sapi itu sama saja, nggak ada bedanya. Ya, sama saja. Yang enak tuh daging kambing, Bu. Apalagi kepala kambing. Enak, Bu. Iya, apalagi untuk laki-laki pengantin baru cocok itu. Kepala kambing, susu kambing itu rendah anunya. Kolesterolnya rendah. Ya. Maka saya menganjurkan kepada ibu-ibu sering-sering makan kambing. Enak kambing itu. Kambing muda tapi ya. Jangan kambing tua. Ada bapak-bapak yang gak suka makan kambing. Akhirnya saya ajak makan kambing. Tahu katanya apa? Ustadz, ternyata makan kambing tuh pingin nikah lagi katanya. Itu bukan saya ngomong, Bu. Bapaknya. Karena dia merasakan kambing itu berbeda dengan sapi, Bu. Jadi kalau ibu udah mau makan kambing, rumah saya masih siap untuk nampung. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Semua aja dikirim ke rumah itu. Jadi kambing itu bagus. Susu kambing itu bagus. Jangan beli yang ini, jangan beli yang bubuk. Beli yang cair. Diminum kalau bisa, kalau misalkan tidak kuat dengan susunya saja, bisa dicampur dengan madu, dengan habatus sauda, pakai telur angsa. Malam-malam nggak bisa tidur ibu-ibu, karena semangat melakukan sholat. Jadi yang boleh untuk patungan cuma berapa? 2, sapi dan unta. Kambing itu tidak boleh patungan, Bu. Begitu pula ayam, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ada orang kurban ayam, mau kurban 100 ayam itu tidak akan bisa mengganti 1 ekor kambing. Yang lebih ekstrim lagi, korban perasaan. Ya, perasaan itu jangan dikorbankan. Makanya ibu-ibu kalau punya anak sudah siap menikah, jangan sampai dia menjadi korban perasaan. Segera nikahkan. Yang sudah siap nikah loh anaknya maksudnya ya. Masa ibu tidak mau nimang cucu? Ya. Baik. Itu ada dalam kita menyembelih. Adapun hewan usia hewannya itu gini. Untuk 1 kambing itu sudah cukup mewakili 1 keluarga, sudah cukup. Begitu pula patungan sapi itu sudah cukup untuk 1 keluarga kita patungan itu. Jadi tidak perlu harus suami sama istrinya patungan gitu loh, tidak perlu. Ingat ya, maksimal 7
Minimalnya 1. Boleh 3, boleh 5. Usahakan ganjil. Paham Bu? Ganjil. 5, 7, 3. Usahakan itu ganjil ketika ingin patungan sapi. Baik. Adapun usia hewannya, kalau kambing usia berapa tahun? Berapa tahun Bu? 1 tahun. Ya, usianya itu 1 tahun. Nih saya carikan di buku fikih dulu. Ya. Usia kambing itu 1 tahun. Usia unta itu, usia domba 6 bulan. Jadi domba itu bisa lebih muda. Usia sapi itu 2 tahun. Ustaz, saya ingin menyembelih sapi tapi usianya itu 1 tahun 11 bulan 28 hari. Ya sudah, tunggu sampai genap 2 tahun. Jangan disembelih. Harus genap 2 tahun. Adapun unta usianya itu berapa tahun? 5 tahun. Usia unta itu sebesar berapa? 5 tahun. Nah, ini penting nih, tukang sapi, tukang unta, tukang kambing yang mau jual-jual itu harus diperhatikan usianya. Ya, harus diperhatikan usianya. Jangan sampai jual hewan tapi nggak tahu usianya. Akhirnya jatuh ke dalam perkara buruk. Ya, jatuh dalam perkara bid'ah nanti. Terus yang lebih parah, hewan yang dijual itu bukan hewan dia, hewan orang. Hewan orang yang dijual itu tidak boleh. Baik, itu adab-adab yang berkaitan dengan menyembelih. Saya tambah lagi 1 adab. Kita pindah ke adab berikutnya.